Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, bahwa pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hari yang ke-28 dari bulan Rajab, yang mana bulan Ramadan telah merangkak dan mendekati kita. Dan pada bulan yang agung itu kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan itu adalah dari arkanil Islam yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin. Dan tidak ada seorang muslim kecuali melaksanakan 5 rukun tersebut. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar. Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Maka tidaklah keislaman seseorang dibangun kecuali atas 5 perkara yang wajib bagi seorang muslim yang mengaku muslim untuk membangun keislaman pada dirinya. Bersyahadat, dan yang kedua melaksanakan salat, dan yang ketiga melaksanakan puasa dan membayar zakat dan naik haji. Maka syahidnya di sini, puasa Ramadan adalah perkara yang sangat urgen bagi seluruh kaum muslimin. Maka pada kesempatan khutbah ini yang masih kita mempunyai banyak waktu sampai kepada bulan Ramadan, maka kita akan memberikan di dalam setiap khutbah dari fadail as-siyam, dari keutamaan-keutamaan melaksanakan puasa Ramadan dan yang lainnya. Maka keutamaan akan menyebabkan kita lebih semangat di saat kita melaksanakan puasa. Maka diharapkan kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya, dan diharapkan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita pelajari. Maka menambah semangat dari tujuan kita melaksanakan ibadah kepada Allah, juga mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan kita bagi menjadi 2, fadail siyam fi dunya wa fil akhirah. Kita membagi 2, keutamaan puasa baik di dunia dan juga di hari akhirat kelak.
Dan pembahasan kita sekarang adalah keutamaan berpuasa di dunia. Maka keutamaan berpuasa di dunia yang bisa kita sebutkan di majelis ini, di waktu yang sempit ini, yang pertama adalah asyam min asbabit taqwa. Bahwa puasa, baik puasa Ramadan, dan ini tentunya yang lebih kuat dan yang lebih tinggi derajatnya, karena di ilmu usul disebutkan selama dia itu perkara yang wajib, maka pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Maka puasa Ramadan pahalanya lebih besar daripada puasa yang sunnah. Maka orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan juga melaksanakan puasa sunnah, keutamaan pertama di dunia adalah penyebab dia menjadi seorang yang bertakwa. Lalu sebelum kita masuk kepada dalil, apa definisi dari takwa dan apa keutamaannya, sehingga dari keutamaan berpuasa adalah menyebabkan seseorang menjadi takwa kepada Allah. Fama makna at-taqwa? Apa definisi dari takwa? Maka takwa banyak ditafsirkan oleh para al-ulama, yang mana kesimpulannya semuanya bermuara kepada makna ta'atillah bi awamirihi wa ta'atillah bi ijtinab manahaan. Maka taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan ketakwaan kepada Allah dengan menjauhi larangannya, baik yang haram ataupun yang makruh. Maka ini definisi dari takwa. Maka setelah kita mengetahui definisi takwa, lalu kenapa dari keutamaan berpuasa adalah menjadikan seseorang bertakwa? Kenapa masuk kepada keutamaan? Karena takwa menyebabkan seseorang dicintai oleh Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan bahkan kecintaan kepada Allah ini kelak akan bermuara dengan didekatkan dan dimasukkan kepada surga. Maka Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannah, maka didekatkan sekali surga itu lil muttaqin. Ini poin pendalilannya, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, dalam keadaan tidak jauh. Maka orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini, mereka orang-orang yang berhak untuk masuk kepada surga. Didekatkan surga itu bagi mereka. Maka kembali kepada permasalahan keutamaan orang-orang yang berpuasa, Allah menjadikan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka diharapkan dengan ketakwaan kepada Allah, Allah mencintainya di dunia. Dan juga Allah mendekatkan kepadanya surga. Sampai menjelang dia meninggal dalam keadaan baik, kelak Allah memasukkannya kepada surga. Maka ini dari keutamaan yang pertama, dari permasalahan takwa. Lalu mana pendalilannya? Setelah kita mengetahui definisi takwa dan kita mengetahui bagaimana urgennya takwa bagi kehidupan kita, bahwa Allah mencintai kita dan mendekatkan kita kepada surga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, maka pendalilannya takwa penyebab atau puasa menyebabkan ketakwaan kepada Allah di dalam ayat yang ma'ruf, di mana Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka diwajibkan berpuasa bagi kaum muslimin seperti diwajibkan berpuasa bagi
seluruh umat-umat sebelum kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Syahidnya di dalam ayat ini adalah ucapan la'allakum tattaqun. Maka dari segi i'rab la'alla dari fi'lut taraji wa ta'lil. Maka makna dari ayat ini la'alla bimakna at-taraji. Makna taraji adalah diartikan dengan diharapkan. Ataupun makna yang kedua at-ta'lil. Makna ta'lil adalah penyebab. Dan keduanya masuk kepada ayat ini. La'allakum tattaqun. Kami wajibkan puasa Ramadan seperti diwajibkan berpuasa kepada umat sebelum kalian, wahai kaum muslimin. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk i'rab yang pertama bimakna taraji. Maknanya diharapkan dengan puasanya kamu 1 bulan penuh itu, kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dunia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Di dunia didekatkan surga kepada kamu. Ini makna yang pertama. Wala'alla makna yang kedua harfu ta'lil. Apa makna ta'lil? Penyebab. Sehingga maknanya la'allakum tattaqun, disebabkan dengan puasa ini penyebab kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dua makna ini sama maknanya. La'alla diharapkan dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun bimakna ta'lil, penyebab dari orang menjadi takwa adalah dengan berpuasa. Maka inilah keutamaan di dunia yang pertama. Maka kita melaksanakan puasa Ramadan diharapkan la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan justru dengan puasa itu penyebab kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang agung di sisi Allah, menjadi orang yang bertakwa. Keutamaan yang kedua, bahwa orang-orang yang berpuasa lahu ajrun kabir, lahu ajrun azim. Maka pahala bagi mereka orang-orang yang berpuasa di sisi Allah sangatlah besar, tiada tara bandingannya dengan ibadah yang lain. Mana dalilnya? Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bih." Maka disebutkan di dalam hadis ini, seluruh amalan Bani Adam diketahui pahala-pahalanya. Maka di riwayat yang lain disebutkan yudha'af, dia itu dilipat gandakan pahalanya 2 kali. Au asra ada'afin, atau 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 10 sampai 700 kali lipat. Maka oleh sebab itu seperti kita sekarang melaksanakan sholat Jum'ah, maka bisa jadi Allah menjadikan dari keikhlasan kita hudur, dan dari datang di waktu at-tabkir, dan dari perkara-perkara tidak ngantuk di majelis dan tidak main-main, maka bisa jadi Allah memberikan pahala kepada kita 10 kali lipat, atau 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Semua itu diketahui mulai dari mudha'af 2 kali lipat, mulai dari 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah dhi'fin, hada kullul ibadah. Ini semua ibadah, salat dan bersedekah dan menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran dan hadis, semuanya dalam keadaan diketahui. Ila saum, kecuali puasa, kecuali puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya, Allah telah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih, maka dia itu untukku
dan balasannya ada di sampingku. Fa innahu yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajzibih. Maka orang ini menahan lapar di siang harinya, menahan dahaga dan haus di siang harinya, dan menahan kerinduan kepada istrinya di siang harinya. Untuk siapa? Li ajli, untukku, kata Allah. Maka apa balasannya? Wa ana ajzibih, aku akan memberikan pahala yang besar. Zahirnya lebih dari hanya sekedar double atau 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka pahalanya more than more again, lebih dari yang disebutkan tadi. Maka ini wajah pendalilan. Dan begitu pun tadi hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, semakna dengan ini datang juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan yang lainnya yang sanadnya bertumpu kepada Raja ibnu Haywah an Abi Umamah yang bernama Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili, sahabi yang agung, di mana dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, i'tini bi'amalin a'malu bihi. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku amalan agar aku melaksanakannya terus menerus. Dan amalan yang diinginkan di sini amalan yang besar di sisi Allah. Apa jawab Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Maka bagi kamu untuk berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya dari amalan yang lain. Maka ditafsirkan oleh para ulama, fa innahu la idlalahu di riwayat, dan di riwayat yang lain fa innahu la yujzalahu. Maka maknanya di sini adalah berpuasalah, karena dengan berpuasa itu tidak ada bandingannya dari segi pahala yang besar berpuasa itu. Maka la idlalahu, tidak ada tandingannya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang berpuasa mempunyai pahala di sisi Allah yang tidak terhitung, yang bukan hitungannya balasannya hanya sekedar 2 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tetapi di hadis muttafaqun alaih tadi, as-shaumu li wa ana ajzibih, yada ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu li ajli, bahwa puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan khusus karena orang ini menahan lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya di siang Ramadan, maka aku akan membalasnya. Dan begitu pun di dalam hadis Abi Umamah ini, alaika bis-shaum fa innahu la idlalahu fa innahu la mithlahu. Maka la idlalahu maknanya tidak ada bandingan dari pahala yang besar. La mithlahu, tidak ada permisalan dari pahala yang besar. Maka inilah dari kedua keutamaan di dunia. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha